Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kampus YIN yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali di kajian kita, yaitu tentang fikih dalam kitab At-Taqrib. Semoga setiap pertemuan membawa manfaat dan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa ila masyayikhina wa asatidina wa muallimuna wa muallimina wa talamidina wa talamidatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ibili, utawi kawitane nisabe unta iku khamsun ana 5. Wa fiha lan iku ing dalem khamsun syatun utawi wedhus siji. Wa fi asyrin lan iku ing dalem 10 unta syatani utawi wedhus loro. Wa fi khamsa asyrata lan iku ing dalem 15 salathu syahin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi asyrina lan iku ing dalem 20 arba'u syahin utawi papat pira-pira wedhus. Wa fi khamsin lan iku ing dalem 5 wa isyrina lan 20 bintu makhodin utawi unta bintu makhod minal ibili saking unta. Wa fi sitin lan iku ing dalem 6 wa salathina lan 30 bintu makhodin utawi unta bintu makhod. Wa fi sitin lan iku ing dalem 6 wa arba'ina lan 40 hiqqatun utawi unta hiqqah. Wa fi ihdalan iku ing dalem siji wa sittina lan suwidak jaza'atun utawi unta jaza'ah. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa sab'ina lan 70 binta labunin utawi unta bintu labun loro. Wa fi ihdalan iku ing dalem siji wa tis'ina lan 90 hiqqatani utawi unta hiqqah loro. Wa fi mi'atin lan iku ing dalem 100 wa ihdalan siji wa isyrina lan 20 salathu banatil labunin utawi telu pira-pira bintu labun. Summa fi kulli arba'ina nuli iku ing dalem saben-saben tambah 40 bintu labunin utawi unta bintu labun. Wa fi kulli khamsina lan iku ing dalem saben-saben 50 hiqqatun utawi hiqqatun utawi unta hiqqah. Saya jelaskan dulu. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa jenis barang yang wajib dizakati itu ada unta, ada sapi, ada kambing, kemudian ada jenis emas dan perak, ada harta perniagaan dan macam-macam. Maka yang dibahas di sini tentang nisabnya. Onta itu wajib dizakati. Nah, sekarang ukuran nisabnya yang perlu diperhatikan. Di sini disampaikan wa awwalu nisabil ibili khamsun. Nah, orang ketika mempunyai 5 ekor onta ini, maka yang wajib dizakati itu adalah 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Nih, istilah kambing Jawa. Wa fi asyin satani, dan ketika mempunyai 10 ekor onta, maka orang ini wajib mengeluarkan zakatnya 20. Wa fi khamsa asyrata, dan di dalam 15 onta salathu thiyahin, wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi isyrina arba'u syahin, ketika orang mempunyai 20 onta, zakatnya adalah 4 ekor kambing.
Wa fi khamsin wa ishrina bintu makhadhin minal ibil. Ketika orang mempunyai onta jumlahnya 25, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dari jenis onta namanya bintu makhad. Wa fi sittin wa thalathina bintu labun. Ketika orang mempunyai 36 ekor onta, maka wajib mengeluarkan zakat berupa bintu labun, yaitu juga dari jenis onta. Wa fi sittin wa arba'ina hiqatun. Dan ketika orang mempunyai 46, maka wajib mengeluarkan onta hiqah. Wa fi ihda wa sittina jaza'atun. Ketika mempunyai 61, maka wajib mengeluarkan onta jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Ketika mempunyai 76 ekor onta, wajib mengeluarkan zakat 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani. Ketika mempunyai 91 ekor onta, maka wajib mengeluarkan 2 jenis onta hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina thalathu banati labunin. Dan kemudian ketika mempunyai 121 ekor onta, maka wajib mengeluarkan zakat bintu labun, jumlahnya ada 3. Tsumma fi kulli arba'ina bintu labunin. Kemudian ketika orang itu mempunyai tambahan di setiap 40 ekor onta, wajib mengeluarkan tambahan, wajib mengeluarkan itu yakni berupa bintu labun. Wa fi kulli khamsina dan di hiqatun, dan di setiap tambahan 50 wajib mengeluarkan hiqah. Nah, ini yang perlu difahami, yang perlu ingin saya jelaskan di sini tentang apa itu unta bintu makhad, apa itu bintu labun. Anak-anak yang saya cintai, istilah bintu makhad dan yang lain itu adalah nama dari jenis-jenis onta. Ada onta namanya bintu makhad, ada onta jaza'ah. Nah, ini definisinya ya apa? Takrife dos pundi toh? Nah, mriki dibahas itu wa bintul makhad laha sanatun wa dzakhalat fi tsaniyah. Bintu makhad itu adalah jenis onta yang umurnya 1 tahun lebih atau 1 tahun masuk pada tahun kedua. Nah, wa bintul labun laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Bintu labun itu adalah jenis onta yang sudah berumur 2 tahun lebih. Artinya 2 tahun masuk pada tahun ketiga. Ini wal hiqqah laha salasu sinina wa dakhalat fi rabi'ah. Itu dalam syarahnya itu yang di tengah itu bisa kamu lihat. Onta hiqqah itu adalah onta yang sudah berumur 3 tahun lebih. Nah, 3 tahun menduur, itu namanya unta hiqqah. Wal jada'ah laha arba'u sinina wa dakhalat fil khamisah. Kemudian onta jada'ah itu adalah jenis onta yang sudah berumur 4 tahun atau lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awwalu nisabil ghanami. Sekarang kambing. Wa awwalu nisabil ghanami, utawi kawitane wa awwalu nisabil baqari. Wa awwalu nisabil baqari, utawi kawitane nisabe sapi iku salasuna ana 30. Wa fi halan iku ing dalem salasun tabiun utahi pedet. Wa fi arba'ina lan iku ing dalem 40 musinatun utawi sapi musinah. Nah, sapi tentang nisabnya sapi yang wajib dizakati itu wa awwalu nisabil baqar salasuna fatajibu fiha tabiun. Nah, orang ketika mempunyai 30 ekor sapi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari sapi itu berupa 1 ekor pedet. Nah, yang sudah berumur 1 tahun. Wa fi arba'ina musinatun, ketika orang ini sudah mempunyai 40 ekor sapi, maka
yang wajib dikeluarkan adalah musinah. Ya, sapi musinah itu apa? Yakni itu di syarahnya itu laha sanatani wa dakhalat fi tsaniyah. Ini yakni seekor lembu atau seekor sapi lembu yang sudah berumur 20 tahun atau Masya Allah, yang sudah berumur 2 tahun atau Masya Allah. Saya ulang, sapi musinah ini artinya orang ketika mempunyai 40 ekor sapi maka wajib mengeluarkan yang namanya 1 ekor musinah, yakni sapi atau lembu yang sudah berumur 2 tahun lebih. Artinya umur 2 tahun dan masuk pada tahun yang ketiga. Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ghanami utawi kawitane nisabe wedhus iku arbauna 40. Wa fi halan iku ing dalem arbaun syahadun utawi wedhus jada'atun kang poel minadhni saking wedhus domba. Ausaniyatun utawa wedhus saniyah, ausaniyatun utawa wedhus saniyah minal makzi saking wedhus kacang. Wa fi mi'atin lan iku ing dalem 100 wa ihdalan siji wa isrina lan 20 syatani utawi wedhus loro. Syatani utawi wedhus loro. Wa fi mi'ataini lan iku ing dalem 200 wa wahidatin lan siji salatsu syahin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi kulli mi'atin lan iku ing dalem saben-saben nambah 100 syatun utawi wedhus siji. Oke, sekarang menjelaskan tentang kambing itu termasuk jenis binatang yang wajib untuk dizakati. Nah, ukuran nisabnya seperti apa? Batas minimal orang punya kambing yang wajib dizakati berapa? Adalah 40. Kurang dari 40 tidak wajib zakat. Wa awwalu nisabil ghanam arbauna wa fiha syatun. Nah, permulaan nisabnya kambing itu adalah 40 ekor. Maka wajib untuk mengeluarkan seekor kambing. Ini kambing jaza'ah namanya. Ini jadi wajib mengeluarkan kambing jaza'ah. Yakni ya kambing yang sudah poel gitu. Atau jenis saniyatun minal ma'zi, atau jenis kambing saniyah dari kambing Jawa. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ida wa fi mi'atin wa ida wa isrina satani. Nah, ketika orang itu sudah mempunyai 121 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Artinya kalau tadi itu ketika 40 baru mengeluarkan 1 kambing, 50 ya tetap 1 kambing, 60 tetap 1 kambing. Nah, ketika sudah mencapai 121 maka yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak hanya 1 tapi sudah 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin salatsu syahin. Nah, ketika orang mempunyai 201 200 punjul siji, maka yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Duweni 100 swidak ya tetap 2 ekor kambing. Duweni 170 tetap 2 ekor kambing. Tapi begitu mencapai 200 maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah 3 ekor kambing. Nah, terus wa fi kulli mi'atin satun, kemudian di setiap 100 tambah 100 maka tambahan wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Artinya ketika 300 maka wajib mengeluarkan 3 kambing, 400 maka menjadi 4 ekor kambing, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khalitani utawi wong luru kang campuran. Wal khalitani utawi wong luru kang campuran. Iku yuzakiyani ngetokaken zakat sapa al khalitani
Zakatal wahidi kelawan koyok zakate wong siji, bisyaro ito kelawan piro-piro syarat, bisyaro ito kelawan piro-piro syarat, sabaatin kang pitu, sabaatin kang pitu. Rupane pitu mau apa? Rupane idza kana ing dalem nalikane apa almurahu kandang iku wahidan siji, wal masrohu lan ana apa nggon leren, nggon leren tempat istirahat iku wahidan siji, waro ilan ana sapa wong kang angon iku wahidan siji, wal fakhlu lan ana apa pelanangane iku wahidan siji, wal masyrabu lan nggon ngombe iku wahidan siji, wal halibu lan wong kang ngepuh itu orang yang memerah susunya iku wahidan siji, wa maudhiul halbi utawi panggonane ngepuh iku wahidan siji, iku wahidan siji. Sekarang sudah habis itu. Kemudian ini yang dibahas tentang ketika ada dua orang atau lebih, kemudian kerjasama, sama-sama kepengen ngopeni binatang. Yuk bareng-bareng ngopeni wedhus. Ada dua orang atau lebih bareng-bareng ngopeni wedhus. Nah, ketika dua orang atau lebih ini kemudian ternyata yang mereka miliki itu mencapai ada 50 ekor kambing. Kan wajib dizakati. 40 ekor kambing kan sudah wajib dizakati. Tapi ini 50 milik dua orang. Wajib tidak dizakati. Sebab kalau dipecah 22, 25, 25 belum ada wajib zakat. Nah, ini belum ada wajib zakat. Kalau dipisah 25, 25. Tapi kalau digabung jadi satu kan tetap 50. Sehingga wajib dizakati atau tidak. Karena ini kerjasama dua orang. Di sini dibahas wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid bisyaraita sab'atin. Dua orang yang bekerja sama atau lebih ini itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebagaimana zakat ketika barang itu dimiliki oleh satu orang dengan syarat ada 7. Jadi masuk sing duweni wong loro itu juga wajib mengeluarkan zakat sebagaimana ketika harta itu dimiliki oleh satu orang. 50 ekor kambing dimiliki satu orang wajib zakat. 50 ekor kambing ini yang 50 ekor kambing tapi dimiliki oleh dua orang atau bisa jadi lebih. Itu juga wajib zakat tapi dengan catatan. Satu. Idza kanal murahu wahidan. Ketika kandang dari semua binatang itu memang jadi satu, tidak disendiri-sendiri. Bukan satu di sana, satu di sini, tidak. 50 ekor kambing yang dimiliki oleh dua orang atau lebih itu dalam kandang yang sama. Itu. Wal masrohu wahidan. Masroh itu tempat istirahat. Bukan jenis kandang, tapi tempat istirahat. Ya, ketika ia berhenti itu di situ itu ada sama. Kemudian wal mar'a waroi wahidan. Nah, kemudian pengembala dari binatang itu satu orang. Jadi yang mengembalakan bukan 2, 3, enggak, cuma satu orang. Jadi cari orang untuk mengembalakan. Wal fahlu wahidan. Pejantannya itu cuma satu. Jika berbeda macamnya, satu misal kambing Jawa dikampir dengan kambing yang bukan Jawa, sitoke wedhus kacang, sitoke wedhus domba, katakanlah begitu. Ini katakanlah begitu ini. Itu masih boleh, ya, itu masih boleh. Jadi wedhus kene arep wedhus kene. Tapi kalau udah berbeda maka enggak boleh. Makanya pejantannya harus satu. Kambing Jawa ya kambing Jawa, kambing kambing Jawa dengan wedhus kacang satu misal. Tapi andai kan masih berbeda dalam hal ini tidak masalah. Wal masyrab wahidan. Tempat minumnya itu satu. Jadi mungkin dibuatkan tempat minuman satu yang besar begitu.
Bisa jadi dari air sungai atau memang dibuatkan tempat untuk minum sumber air. Maka itu yang wajib dizakati. Kemudian wal halib mahidan, yang memerah susu itu juga itu juga satu, cuma ini pendapat ya. Artinya ada pendapat lain yang memperbolehkan. Umpama di susu itu diperas oleh 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, pendapat yang lain tetap wajib untuk dizakati, tidak harus 1 orang. Wa maudhi'ul halbi wahidan, tempat pemerasan air susu itu juga harus 1. Ini ya tempat pemerasan, ya tempat pada saat mengepoh susu itu juga 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabudz dzahabi utawi wa awwalu nisabidz dzahabi utawi kawitan nisabe emas iku isruna 20 apane mithqali wa fihi lan iku ing dalem isruna rubuul usuri utawi seprapate 1/10 utawi seprapate 1/10 wa huwa utawi rubuk iku nisfu misqalin setengah miskol, iku nisfu misqalin setengah miskol. Wa fi malan iku ing dalem barang zada kang tambah apa ma fabi hisabihi mongko kelawan itungane mah. Wa nisabul waroki utawi nisabe emas iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Wa fi halan iku ing dalem mi'ata dirhamin rubul usuri utawi seprapate 1/10. Wa huwa utawi rubul usur iku khamsatu darahima 5 pira-pira dirham. Wa fi malan ing dalem barang zada kang tambah apa ma fa bi hisabihi mongko kelawan itungane ma, fa bi hisabihi mongko kelawan itungane ma. Wala tajibu wala yajibu lan ora wajib fil khuliyi ing dalem perhiasan al mubahi kang mubah apa zakatun zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita akan membahas tentang nisabnya emas dan perak. Wa awwalu nisabidz dzahab isruna mithqalan. Nah, nisabnya emas itu adalah 20 miskol. Ini menurut ukuran tanah Mekah. Jadi ukurannya seperti itu. Ini tahdidan biwazni Makkah. Nah, 1 miskol itu berapa toh? Beratnya 1 miskol itu adalah dirhamun wasalah 1 asba'i dirhamin, yakni beratnya 1 dirham plus 3,7 dirham. Itu beratnya 1 miskol. Nah, ini ada 20 ya, tinggal mengalihkan saja. Nah, lek wis duweni 20 miskol, maka berapa? Wa fihi aini sabi dzahab rubuul usur wa huwa nisfu mithqalin. Nah, orang yang sudah mempunyai nisabnya emas, artinya 20 miskol itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya adalah 1/4. Ini rubuul usur. 1/4-nya dari 10 atau bisa disebut separuh miskol. Jadi anggen duwe 20 miskol, maka yang dikeluarkan adalah setengah miskol. Bab 1/4-nya 1/10 itu sama dengan separuh. Jadi berarti ya setengah miskol. Itu. Lah kalau ternyata lebih, artinya tidak hanya memiliki 20 miskol saja, katakanlah 25 miskol. Yang 5 itu ya apa carane ngitung? Maka wa fima zada ala isrina miskolan bihisabihi. Kalau ternyata harta itu lebih dari 20 miskol, maka dihitung menurut hitungan kelebihan. Kalau katakanlah 20 miskol itu hanya separuh, maka yang 5 seperti apa? Ya dihitung meneh. Gitu loh. Atau 30 miskol, maka ya kalau 30 miskol berarti ya
3/4 karena separuh ditambah 1/4. Nah ini loh, seperti itu. Wa nisabul waraqi mi'ata dirhamin. Wa nisabul waraqi mi'ata dirhamin. Wa fihi rubu'ul usyur wa huwa khamsatu darahima. Orang yang sudah mempunyai perak, jenis perak itu, maka nisabnya adalah 200 dirham. Yang di situ yang wajib dikeluarkan adalah 1/4-nya 1/10. Seperapatnya 1/10 itu sama dengan 5 dirham. Bahwa khamsatu darahim, ada 5 dirham. Berarti lek duweni 200 perak, 200 perak. Nah, ini maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya 5 dirham. Kalau kurang dari 200 berarti tidak wajib karena belum memenuhi nisab. Sama dengan orang ketika emas yang dia miliki belum ada 20 miskol atau katakanlah baru ada 19 miskol, maka tidak wajib untuk dizakati karena memang belum memenuhi nisab. Itu loh. Nah, wa fi mazada ay mi'atin bi hisabihi. Kalau memang nanti zakat, kalau memang nanti ada kelebihan barang, artinya dia memiliki lebih dari 200 dirham, maka kelebihan itu dihitung ya di prosentase. Oh, sak pira to kelebihane, berarti mumpuni semene, maka itu kelebihan itu yang wajib untuk dizakati. Wala yajibu fil khuli al mubah zakatun. Nah, oke, ini saya tambah yang dalam itu wala syai'a fil maksus min dabin, cuma tidak perlu dimaknani. Zakat emas dan perak yang tidak murni, itu tidak wajib dizakati kecuali kalau kemurnian itu setelah dikumpulkan ternyata mencapai 1 nisab, maka itu wajib untuk dizakati. Tapi kalau hanya ukuran 20 miskol tapi masih campur, maka tidak wajib dizakati. Kecuali kalau memang orang itu mempunyai emas perak campuran, ya, campur dengan apa begitu atau dengan kuningan, mempunyai sampai berat 50 miskol. Setelah dihitung ternyata yang murni itu lebih dari 20 miskol, maka wajib untuk dizakati. Oke. Wala yajibu fil khuli al mubah zakatun. Nah, perhiasan yang sifatnya itu sebagai perhiasan yang emas perak yang sifatnya sebagai perhiasan itu tidak wajib untuk dizakati. Nah, jadi koyok dene yes, ini emas perak yang dipakai untuk cincin, untuk kalung, untuk gelang itu tidak wajib dizakati karena ini saya ulang, emas dan perak yang sifatnya itu sebagai perhiasan maka tidak wajib untuk dizakati, gitu loh. Dibikin kalung, dibikin anting, cincin, maka itu tidak wajib untuk dizakati. Ini mungkin anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita saat ini. Semoga memberi manfaat dan keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.